Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik anak-anak sekalian, apa kabar semuanya di rumah? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga anak-anak sekalian. Sebelum kita belajar, ayo kita sama-sama untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang tahu hari ini insyaallah Ustaz akan menyampaikan tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nah, anak-anak sekalian, ya, kelas 5 ya, kita hari ini insyaallah akan menyampaikan singkat saja tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud ini ya merupakan nabi yang diutus oleh Bani Israel. Nah, beliau ini adalah nabi yang sekaligus menjadi raja untuk Bani Israel. Nah, Nabi Daud ini adalah penerus Nabi Musa, ya, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Dan kita ketahui bahwa beliau ini adalah ayah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kisah Nabi Daud ini dimulai ketika Bani Israel mengalami suatu masalah, di mana di dalam kitab Taurat ya mereka dicuri dan peti perjanjian yang berisi peninggalan daripada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam hilang. Nah, serta mereka terusir dari rumah-rumah mereka karena serangan dari musuh. Nah, musuh yang lebih kuat. Nah, kala itu Bani Israel di dalam sebuah kesulitan yang hampir saja mencapai puncaknya, mereka berdoa kepada Allah agar diberikan dengan mengutus seorang raja yang memimpin mereka berperang. Nah, disinilah kemudian diutuslah Tahalut ini sebagai seorang raja. Namun yang namanya Bani Israel ini mereka masih saja membangkang. Nah, orang-orang Bani Israel ini membangkang. Nah, ini kisah tentang perang yang dipimpin Tahalut melawan Raja Jalut. Nah, ini luar biasa ya, terjadi peperangan. Singkat cerita, pasukan Raja Tahalut dan Nabi Daud alaihissalam yang kala itu masih muda ya, masih muda. Waktu itu Nabi Daud ini seorang pengembala kambing yang meminta izin kepada Raja Tahalut untuk menghadapinya. Nah, jadi Nabi Daud ini masih sangat muda dan dia melawan Raja Jalut ya dengan pakaian perangnya dengan lengkap. Nabi Daud ini bersenjatakan ya ketapel dan batu kecil. Nah, dengan izin Allah ya Raja Jalut ini kalah dan mati saat batu yang ditembakkannya dengan ketapel tersebut oleh Nabi Daud mengenai dahi Raja Jalut tersebut, akhirnya meninggal. Nah, itulah kisah singkatnya dari kisah Nabi Daud. Nah, kisah dari Nabi Daud. Nah, jadi adapun mukjizat ya yang bisa kita ambil daripada mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Daud. Nah, yang pertama adalah Nabi Daud ini memiliki suara yang sangat merdu sehingga suara juga bisa membuat orang yang mendengarnya tenang dan damai. Luar biasa Nabi Daud alaihissalam ya. Kemudian Nabi Daud diberikan mukjizat oleh Allah membuat baju besi yang paling bagus di masa itu. Ini Nabi Daud yang bisa buat baju besi. Kita masih baju ini. Nabi Daud baju yang besi. Kemudian Nabi Daud juga bisa berbicara dengan binatang, memahami ucapan para binatang. Nah, kemudian Nabi Daud ini adalah salah satu nabi yang diberikan kitab namanya kitab Zabur. Nah, kemudian Nabi Daud ini adalah juga seorang hakim yang adil. Dia orang memiliki hakim yang adil, jiwa kepemimpinan yang adil serta
anaknya Nabi Sulaiman, mereka menyelesaikan berbagai masalah yang rumit yang terjadi pada rakyatnya. Nah, ini adalah salah satu tadi Nabi Daud ini memiliki sifat adil, hakim yang adil. Nah, demikianlah tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih anak-anak sekalian yang sudah mau mendengarkan Ustaz. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.